Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Neviket. Dan ya, ini aku pegang kamera bukan mau nunjukin cupang lagi, tapi aku pengen sedikit yang beda teman-teman ya. Karena pada video kali ini kita bakalan mereview salah satu produk yang kemarin aku juga dikirimin teman-teman ya. Jadi produk ini tuh mau keluar di Indonesia karena ini baru ada di luar negeri ya teman-teman ya. Dan inilah Dareu atau Dareu yang jelas tulisnya itu Dareu gitu teman-teman ya. Dareu Mouse A960. Let's go, kita bakal lihat aja guys ya seperti apa mouse-nya dan juga apakah mouse ini tuh mantap sekali guys ya. Kita bakal lihat aja guys ya. Let's go. Cheers. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan kardus dari mouse-nya. Ini adalah Dareu Alpha 960 atau A960, tapi ini bukan dari Sony ya teman-teman ya. Dan kita bakalan coba aja untuk unboxingnya guys ya. Seperti biasa, ini karena aku belum beli tripod, jadinya ya kita wadaw. Oke, jadi kalau kalian lihat nih di luarnya itu ada kayak A960 dan ini cukup eksklusif ya teman-teman ya packagingnya. Terus di sininya juga ada kelebihannya di mana mouse ini tuh bener-bener ringan katanya guys ya. Kalian bisa lihat tuh weight 65 gram. Jadi ini salah satu apa ya, like mouse gitulah teman-teman ya. Jadi bener-bener ringan gitu katanya sih. Tapi kita bakalan coba aja. Dan ini tuh bisa RGB guys ya. No RGB, no party. Dan kita di sini tuh ini mouse-nya makro ya teman-teman ya. Jadi bisa diatur lewat software gitu. Oke, kita sampingin dulu dusnya. Dan inilah teman-teman ya, ini adalah dus depannya, tapi kita mau lihat belakangnya dulu ya kan, udah pada mupeng ya. Oke, di sini ada Dareu A960 ya teman-teman ya. Kalian lihat sendiri nih. Di sini ada beberapa penjelasannya ya kan, adjustable backlight effect. Jadi ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian gitu guys ya. Oke. Dan juga kita bakalan untuk langsung saja melihat mouse-nya seperti apa guys ya. Nah, dari sini tuh dia pakai plastik gitu. Kita akan buka plastiknya. Waduh, plastiknya bisa kayak pas banget ya ke mouse-nya, atau ada caranya sih gitu. Oke, kita buang aja plastiknya. Oke, dan kita akan nah inilah teman-teman ya, ini adalah mouse-nya ya. BTW ini aku mouse lama, aku pakai SS ya teman-teman ya. Ini bener-bener campur sari guys ya. Mouse lama pakai SteelSeries, terus ininya dari Audio Technica, ininya dari Rexus, ininya dari, waduh ini udah banyak banget teman-teman ya. Dan ini aku kedatangan satu lagi, nanti kalau misalnya wah anjir teman-teman ya. Ini wah anjir, ringan banget teman-teman ya. Wah ini buat main Valorant enak banget sih. Anjir, ini baru pertama kali pegang aja seperti ini guys ya, mantap. Oke, dan kalau kita lihat ini bener-bener kayak ringan banget, tapi wah gila sih guys. Ini ringan banget sumpah. Bentar ya, ini mouse lamanya kita singkirkan dulu ya kan. Kita akan masukkan dia ke singgasana teman ya. Anjir ringan banget sumpah. Wow. Wadidaw. Dan ini tuh desainnya simple banget guys. Kalau kalian lihat nih di sebelah kirinya tuh cuma ada 2 tombol nih. Nih suaranya juga enak banget guys ya. Cukup empuk. Terus juga sini. Wow, klikinya enak banget guys ya. Tak 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 tak. BTW SteelSeriesku itu udah mulai double click gitu, jadinya sepertinya aku butuh mouse baru dan kebetulan emang ada mouse ini ya teman ya. Dan kalian lihat belakangnya tuh dia udah pakai sensor terbaru guys ya, milik Dareu, dan juga ini udah ada keychain paset. Aku nggak tahu kenapa ya, keychain itu quality control ya. Nah, oke. Dan ini tuh kabelnya sudah braided teman-teman ya, kabelnya braided, dan juga ini sudah memakai gold plate teman-teman ya, mantap jiwa nih. Jadi aku belum tahu ini panjangnya berapa, mungkin sekitar 1,5 lebih teman-teman ya kabelnya. Terus kemudian kita lihat di sebelah sininya ada apa lagi guys ya. Oh, ada kitab suci guys ya. Ini udah pasti ada seperti ini guys ya. Oke. Ini ada kayak apa ini guys, manual book gitu kali ya. Dan di sini kita bisa download drivernya ya guys ya. Tuh, driver Dareu nanti kita bisa download di apa namanya, di websitenya guys ya.
Dan ini juga ada makronya, bisa kita sesuaikan. Mantap nih kayaknya. Dan ini tuh bisa dibongkar pasang guys ya. Anjay, bisa dibongkar pasang anjir. Oke, terus what is in the box? Jadi di boxnya itu ada A960 ya kan. Dan juga user manual. Oke, biarin aja seperti ini. Kita tutup lagi guys ya. Oke. Nah, dan inilah mouse Deryu-nya. Nah teman-teman, jadi itu adalah sneak peek dari mouse Deryu A960 tadi ya teman-teman ya. Dan kali ini kita bakalan langsung saja mereview seperti apa yang aku rasakan ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa kalau Navigately nge-review itu, dia itu nggak yang mainstream teman-teman. Jadi ini benar-benar sesuai dengan pengalaman pribadi dan juga sesuai dengan emang apa adanya gitu teman-teman ya. Dan ya kalau kita lihat di sini, jadi mouse ini tuh dia bahannya itu semacam plastik ABS gitu, dan ini cukup bener-bener ringan teman-teman ya. Jadi ini mouse-nya itu bener-bener ringan, gak bohong. Dan sebelumnya kan aku pakai Rival 600 tuh, Rival 600. Sementara Rival 600 itu dia salah satu mouse yang tergolong berat teman-teman ya, karena beratnya itu sampai 95 gram dan juga bisa ditambahkan beban itu sampai kalau nggak salah 4 kali 4 16 kali 4. Ya pokoknya banyak teman-teman ya, banyak bebannya bisa ditambahin. Terus sementara kalau ini tuh Deryu A960 ini dia itu bener-bener ringan. Dan juga kalau misalnya kalian pemain para FPS atau bener-bener pemain game yang butuh respon cepet ya, misalnya kayak set gitu ya, nah ini mouse Deryu ini bener-bener wah gila temen ya. Ini mouse-nya bener-bener enak kalau misalnya kalian pakai buat main game FPS atau buat main game yang emang bener-bener butuh kecepatan respon yang sangat luar biasa temen ya. Dan juga dia itu DPI-nya itu bisa disetting dari 800 sampai 16.000 DPI ya temen ya. Jadi itu tuh fleksibel banget ya temen ya. Jadi misalnya kalian suka DPI yang rendah, kalian bisa pakai yang 800. Atau misalnya kalau aku sih pribadi kalau buat main Valorant gitu, atau misalkan main game FPS lainnya itu cukup 800 temen ya. Soalnya kalau terlalu rendah itu berat banget temen ya, atau misalnya terlalu jauh gitu. Karena mousepadku nggak lebar banget, jadinya terbatas kalau mau gerak jauh. Dan juga dari mouse ini tuh dia tadi tuh kabelnya itu udah braided, dan juga dari bahannya itu walaupun dia itu ringan banget temen ya, bahannya itu bener-bener ringan, tapi dia tuh eksklusif banget. Dia itu bener-bener itemnya item doff gitu. Dan tapi sayangnya kalau misalnya kalian habis makan gorengan gitu temen ya, terus kalian pegang mouse ini pasti bakalan minyakan temen ya. Pasti kayak langsung kayak ada bercak-bercak gitu loh temen ya. Jadi kalian harus menjaga kebersihan karena ini tuh doff. Dan juga sensornya itu yang unik itu bisa diatur ketinggiannya dari softwarenya temen ya. Bisa 2 mm atau 3 mm. Ini tuh cukup jarang ada di settingan mouse gaming lainnya ya temen ya. Dan juga aku suka lainnya dari sini tuh bener-bener bentuknya tuh center ya teman. Jadi kalau kalian itu kidal, kalian bisa pakai ini juga. Walaupun dia makronya itu cuma ada di sebelah kiri, berarti di sebelah kirinya. Dan itu tuh simple banget. Dia cuma ada 6 tombol, dimana klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, klik 5, sama klik yang di mouse wheel ya teman ya, atau scroll ya. Dan dia itu yang aku bilang tadi, dia simple. Aku suka banget bentuknya, itu nggak neko-neko, nggak yang aneh-aneh, dan juga sangat enteng seperti yang aku bilang tadi. Dan juga warnanya itu temen ya, warnanya itu bisa diatur-atur seperti mouse RGB pada lainnya ya temen ya. Karena mouse zaman sekarang itu selalu identik dengan RGB, atau paling tidak itu bisa diatur ya temen ya. Karena misalnya kalau mouse gaming tidak bisa diatur warnanya, atau warnanya statik, itu mungkin bakalan menurunkan nilai jualnya atau menurunkan eksklusivitasnya. Karena kalau misalnya RGB itu ada, kita tuh jadi lebih fleksibel. Kalau misal kita moodnya lagi sendu nih, waduh pengen warna yang gelap-gelap gitu kan, itu bisa temen ya. Atau misalnya kalian pengen warna yang cerah gitu, itu bisa juga temen ya. Itu enaknya mouse gaming dengan RGB illumination ya temen ya. Terus kemudian switchnya ini diklaim bisa sampai 50 juta klik. Kalian sampai bodoh itu teman ya, sampai bodoh ngitunginya ya. Pokoknya pasti awet teman ya. Dan juga
Optical sensornya itu menggunakan PMW 3389 ya teman ya. Walaupun optical sensor ini tuh aku nggak terlalu ngerti kayak gimana, tapi yang jelas dari yang aku coba itu mouse ini sudah cukup enak, cukup presisi, dan juga nggak lari kemana-mana ya. Dan juga responnya itu benar-benar, mungkin karena dia pakai kabel juga, jadi responnya pasti ibaratnya kalian ke kiri langsung ke kiri gitu, nggak ada delay sama sekali ya, karena emang mouse kabel ya teman ya. Dan juga ya tadi kabelnya itu 1,8 mm, terus juga dari size-nya kayaknya kalian bisa googling sendiri. Tapi kalau aku pribadi sih cukup banget di tanganku. Ini bisa buat yang palm atau juga yang claw ya teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang palm stylenya atau pakai claw itu benar-benar bisa pakai mouse ini ya teman ya. Dan juga untuk compatibility-nya dia itu bisa di Windows 7 ke atas ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai Windows 7 kalian nggak perlu install ulang atau upgrade dulu ya teman ya. Dan juga ini bisa juga dipakai di Mac ya teman ya. Mac OS 10 ke atas ya teman ya gitu. Oke. Dan kesimpulannya dari mouse gaming ini, Deryu A960 ini, kalau dibilang worth it atau enggak, dengan BTW harganya itu kalau nggak salah karena ini belum masuk ke Indonesia, ketika nanti masuk ke Indonesia itu sekitar 570.000. Dan kalau misalnya kalian bingung apakah worth it atau enggak, itu balik lagi kepada kalian. Kalau aku pribadi sih ini benar-benar enteng, benar-benar eksklusif, dan senyamanku itu mouse ini tuh cukup nyaman ya, dengan suara kliknya yang juga nggak lebay gitu-gitu teman ya. Jadi mouse ini tuh ya bisa masuk ke dalam hitungan ketika kalian punya duit 500 ribuan terus kalian mau cari mouse gaming, kalian bisa mempertimbangkan mouse ini ya, Deryu A960 ini. Nanti mungkin aku bakalan kasih linknya official store-nya dan juga e-gamer store yang udah rekomendasiin aku buat dikirimin. Thank you ya Kotomi. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga kalian bisa terhibur, tercerahkan, dan juga bisa menambah referensi gadget kalian ya teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe ke video ini agar aku makin semangat bikin video, dan di 10.000 subscriber nanti bakal ada di giveaway ya. Giveaway-nya apa kalian pantengin aja. Dan juga terima kasih buat kalian yang nonton, dan bye bye.